Yo, welcome back guys to my YouTube channel. Yay! Nah, di video kali ini karena kita masih di dalam masa untuk tetap berjaga jarak dan tidak boleh kemana-mana alias stay at home, gue mau ngasih tahu ke kalian tempat-tempat yang menarik untuk didatengin di Yogyakarta. Yeay! Kenapa gue gak langsung ke Jogjanya aja? Karena kan gue gak bisa pergi nih sekarang. Gue harus tetap berada di kota gue. Karena kalau misalnya gue pergi-pergi, nanti gue gak bisa pulang. Jadi gue gue akan ngasih tau ke kalian tempat-tempat nongkrong yang hits di Jogja yang patut banget kalian datengin kalau kalian main ke Jogja. Nah, karena gue gak bisa ke Jogja, gue akan ajak salah satu temen gue nih yang udah dari kecil besar di Jogja dan dia bisa banget jadi guide kita buat hari ini. Kemana sih tempat-tempat yang hits banget untuk kita datengin untuk nongkrong selama kita ada di Jogja. Tanpa tunggu lama lagi, gue akan tunjukin kalian. Check this out. Oke guys, sekarang kita udah terhubung nih sama temen gue yang di Jogja. Langsung aja kita sapa dia. Halo Indah. Hai. Gimana nih? Jadi Indah ini adalah salah satu teman gue yang sudah tinggal dan besar lama di Jogja. Nah, jadi nih di video gue yang kali ini gue akan menunjukkan nih tempat-tempat yang hits-hits banget nih untuk nongkrong di Jogja. Lu pasti kan sebagai orang Jogja tahu dong di mana nih tempat-tempat yang cocok banget buat kita sebagai turis mau nongkrong yang hits ala anak Jogja tuh di mana sih gitu. Oke. Sebenarnya tuh ada banyak banget. Tapi kalau gue sebutin semuanya, pasti kayaknya videonya 24 jam gak kelar-kelar gitu. Wow. Jadi kita summarize bisa aja ya dari berapa episode gitu ya. Jadi di summarize aja dari yang pokoknya sekarang lagi hits banget gitu kali ya. Oke, berarti ini kita langsung aja ke tempat pertama ya. Yap sih. Oke, jadi tempat pertama adalah Eskala Eatery and Bar. Nah oke, coba gimana sih, apa sih yang membuat Eskala ini tuh kayak hits banget buat anak-anak Jogja buat nongkrong gitu? Oke, jadi tempat ini tuh tergolong baru di Jogja ya. Yang bikin jadi hits banget karena nuansanya itu yang cukup beda lah dibandingin kafe-kafe sama tempat nongkrong yang lain yang ada di Jogja. Dan dia tuh bukanya sebenarnya dari siang, tapi malamnya itu bisa dipakai buat fine dining juga gitu. Oh, nice. Nah, nuansa di dalamnya tuh gimana ya? Instagramable-nya tuh bikin lo ngerasa kayak, aduh gue kayak expensive nih di sini gitu, kayak gue tuh wow, elegan gitu, tapi nggak ngurangin anak mudanya juga gitu loh. I see. Jadi udah kayak gaul banget gitu ya kalau udah dalam situ ya? Iya, berasa kayak hidup di Jakarta aja gitu, padahal Jogja. Wow, oke, itu dia tempat pertama ya guys. Tempat pertama aja udah kayak pengen banget dah main ke situ. Sekarang gimana kalau kita langsung ke tempat kedua? Tempat kedua nih, menurut Indah sebagai orang Jogja itu kemana kita nih buat nongkrong-nongkrong? Yang kedua nih ada Colonna. Virus itu? Enggak dong, kalau itu pakai huruf R ya, tolong. Ada huruf R, oke. Colonna pakai L ya guys. Oke, jadi Colonna ini tuh ada di daerah Palagan. Kalau buat temen-temen di Jogja pasti tahu ya, Palagan itu kayak gudangnya tempat-tempat nongkrong di Jogja. Wow. Gitu. Senopnya Jogja lah, senopnya Jogja. Oke, senopnya Jogja guys. Yes. Nah, Colonna itu yang bikin unik. Pas lo nyampe di tempat parkiran, dia itu bangunannya kayak semi Colosseum Roma gitu. Jadi makanya namanya Colonna ya? Iya, jadi kayak ada pilar-pilar gede gitu loh. Nah, di luarnya kan udah kayak semi Romanian gitu kan. Tapi di dalamnya itu dia mix, gak pure klasik Roma gitu, kayak gitu enggak, tapi dia semi modern juga. Jadi ya di dalam tuh kayak minimalisnya dapet, tapi kayak ada ornamen Romanya juga, kayak ada patung dewa gitu deh di dalamnya situ gitu, yang bisa buat dijadiin spot foto gitu. I see. Keren sih, nah itu jujur tuh tempat keren. kedua ya guys, keren banget ya. Aduh, ini dari gambarnya juga nih pasti nih udah sangat oke banget nih. Pasti anak-anak kids tuh nongkrongnya di situ nggak sih? Pasti dijadiin target kayak one stop
Mas list. Mas Mas visit bener, Mas visit Iya, Jogja gitu. Mas visit ya. Mas visit, oke. Itu tuh kalau misalnya kayak tempat-tempat nongkrong di Jogja gitu tuh range harganya berapa sih? Sebenarnya kalau ngomongin range harga untuk ukuran Jogja ya, mungkin memang agak pricey. Tapi kalau mau buat para turis-turis nih, terutama buat anak JKT, sebenarnya tarifnya nggak terlalu mahal sebenarnya, standarnya Jakarta gitu. Karena memang si view-nya juga selain makanan enak, tempatnya oke, view-nya juga mantulisasi ya. Ya, mantulisasi untuk Instagram. Oke, itu dia tuh tempat kedua, baru tempat kedua loh guys. Kita masih ada beberapa tempat lagi, oke? Sekarang kita akan lanjut ke tempat ketiga. Kita akan kemana? Cafe 80s Bocor Alus. Wow, oke, Bocor Alus. Kenapa nih dia bisa hits banget tuh namanya Bocor Alus nih? Motor apa gimana? Yang bikin unik banget karena nuansanya itu kan 80s ya, namanya aja Cafe 80s ya. Jadi tentu nuansanya 80-an, klasik, vintage. Nah, dia itu nggak ada spot yang emang oke nih spot khusus buat foto-foto, enggak, tapi memang dari lo dateng dari luar sampai ornamen-ornamen dalamnya pun tuh dikemas sedemikian rupa yang bikin lo kayak oke, ini bisa nih dijadiin spot buat foto gitu. Dan nah spot foto yang dijadiin spot fotonya tuh unik. Jadi di tembok-temboknya tuh mungkin bisa divisualisasikan. Di tembok-temboknya itu tuh kayak ditempelin quotes gitu, tapi quotes-quotesnya tuh ada yang pakai piring, ada yang pakai tampah. Kalau tahu tampah, yang kayak gitu-gitu deh, yang jadul-jadul gitu. Jadi buat foto tuh cakep gitu di foto gitu. I see. Berarti emang udah kayak nggak usah rebutan spot lagi karena semuanya di situ bisa dijadiin spot foto Instagramable banget ya. Wah, gila, keren banget. Dan ini lokasinya ada di mana nih kalau boleh tahu nih? Ini ada di daerah Parangtritis. Parangtritis tuh guys, catat ya. Parangtritis, Cafe 80s Bocor Alus tuh. Mantep banget nih. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kita ke tempat keempat nih. Tempat keempat. Kemana nih kita hari ini? Kali ini kita mau kemana nih tempat keempat nih? Yang keempat ada warung layar sentuh. Oke. Mesennya touchscreen atau gimana? Ya, literally layar disentuh. Oh, literally layar disentuh guys. Ini sebuah teknologi. Kalau yang dibayang-bayang kita itu kan layar sentuh ya bener-bener touchscreen gitu kan. Ini ya touchscreen tapi dengan kearifan lokal gitu. Oke, touchscreen dengan kearifan lokal. Nah iya, lo tau kan kalau misalnya kita lagi di kayak warteg gitu loh, itu kan dia ada etalase kaca gitu kan. Iya. Nah dia tuh sistem order makannya ya lo ngantri terus ada etalase di dalamnya tuh ada makanan-makanan gitu. Kayak misalnya lo mau makan yang mana ya lo nunjuk gitu. Nih gue mau yang ini gitu. Oh, dari situ asal muasalnya namanya Cafe Layar Sentuh. Warung layar sentuh, betul. Oh, warung. Sorry. Karena warung layar sentuh. Homey banget menunya. Terus I see. di situ dapat bonusnya adalah abis milih makanan di layar sentuh itu, which is kaca sentuh, sambil nunggu makanannya disajiin, view-nya tuh ijo-ijoan, sawah gitu, hamparan sawah luas gitu loh. Jadi bener-bener kalau kayak macem restoran-restoran di Bali gitu gak sih? Semi kayak di Bali, bener. Wow, oke. Jadi sambil nunggu. Gila, gak usah jauh-jauh guys ke Bali guys. Bener, bisa ada yang lebih murah. Warung layar sentuh. Gak usah nyebrang pulau kalau dari Jawa. Betul. Nah, ya saran aku nih kalau mau ke sana, best-nya itu kalau nggak yang pagi banget ya, yang jam-jam 9 gitu. Ya bener-bener pas sore, karena kan kalau sore bisa sambil ngeliat sunset, bagus banget jadinya view-nya. Wow, mantap gitu. bener. Nah kalau pagi kan sekalian sarapan, jadi kayak nggak terik-teriknya matahari juga gitu sih. Oke, nah itu dia tempat keempat kita tadi, ada warung layar sentuh. Dan berikutnya kita akan tempat kelima, yaitu adalah Rumah Makan Demangan. Nah, kenapa nih yang membuat dia spesial? Kan dia rumah makan.
Banyak nih rumah makan. Iya betul, karena namanya rumah makan Demangan dan ini balik lagi literally rumah makan. Kalau orang nggak tahu, dari luar itu view-nya ya kayak rumah aja gitu. Cuma pas lo masuk, oh ternyata restoran ya gitu. Tapi tetap. Oh jadi dia kayak restoran yang berkamuflase dengan rumah gitu ya? Ya bisa jadi begitu. Soalnya di dalam tuh gimana ya? Walaupun itu restoran, tapi lo tuh bisa ngerasa kayak lagi di rumah. Cuma ini rumah makan aja gitu. Emang berarti konsepnya homey banget ya? Iya, konsepnya homey. Terus ya ada tumbuhan hijau-hijauan gitu, rustic semi-semi. Terus tone-nya itu tuh pastel-pastel gitu nuansanya. Jadi colorful tapi warnanya kalem gitu. Ya kayak di rumah gua lah ya. Kalau mau makan ke kamar bisa nggak tuh? Boleh, sambil kalau di tempat lo kan di atas kasur bisa. Oke deh, itu di rumah makan Demangan yang lokasinya di Demangan Baru. Demangan Baru, betul guys. Jangan lupa ya guys, rumah makan Demangan di Demangan Baru. Yeay! Jangan lupa. Oke guys, sekarang kita masuk ke tempat ke-6 adalah Halu Kitchen and Lounge. Duh, namanya aja udah halu nih. Ini gimana nih? Ada kehaluan apa yang bisa gue dapet nih di sana nih? Yang bikin ada nggak? Yang bikin halu itu karena untuk di Jogja sendiri yang punya konsep kayak halu ini lebih ke kayak kafe-kafe yang ada di Jakarta. Cuma karena ini di Jogja ya, jadi ya hitungannya baru lah, nuansa yang kayak gini, yang minimalis. Terus yang di temboknya ada tulisan-tulisan yang dari neon itu, tau kan? Oh, I see. Dan itu sudah jelas dijadiin buat spot foto andalannya orang-orang di Jogja kalau lagi berkunjung ke Halu Kitchen and Lounge. Gitu. Berarti emang harus banget nih ya turis-turis datang ke Halu Kitchen buat foto-foto dong di situ. Aduh. Pasti udah kayak anak gaul Jogja banget. Yap, nah di Halu Kitchen and Lounge ini juga dia cukup family friendly karena untuk tempatnya itu dia cukup spacious sih. Jadi kalau mau bawa anak, maksudnya ya family friendly banget gitu. Kalau buat makan keluarga itu juga cocok. Oke, berarti dia selain tempatnya udah instagramable banget, makanannya juga udah, aduh enak banget nih buat makan sama keluarga ya. Yap. Halu Kitchen tuh di mana sih kalau kita mau main ke Halu Kitchen? Itu dia ada di Jalan Magelang. Gak susah buat nyarinya. Itu bener-bener di pinggir jalan gede gitu. Tuh guys, di Jalan Magelang, jangan lupa Halu Kitchen ya, oke? Dan berikutnya adalah tempat terakhir, yaitu tempat ke-7 hari ini kita akan ke The Canopy Kota Baru. Kenapa nih kita harus ke Canopy Kota Baru kalau kita main ke Jogja? Tempat terakhir yang gue sebutin ini itu yang paling beda dari 6 tempat yang udah gue sebutin tadi. Apa tuh Kak bedanya? Soalnya nuansanya itu bunga-bunga. Oh, bunga-bunga. Oh, jadi kayak kita lagi makan di taman bunga gitu. Exactly. Kayak even temboknya aja itu ditempelin sama dedaunan ijo-ijo yang ada bunga-bunganya gitu. Jadi kayak bener-bener flowery banget, gardeny banget. Oh, wow. Ini sih menarik banget ya konsepnya nih. Pasti bagus banget. Banyak banget anak-anak hits Jogja yang datang ke sana untuk makan sambil foto-foto. Pasti kayak bawaannya tuh datang langsung yang kayak aduh udahlah gue mau foto di sini dulu, gue mau foto di sini dulu, gue mau foto di situ dulu, terus lupa oh iya belum makan gitu. Oh iya. Oh jadi sekarang kalau misalnya datang ke restoran kayak gue harus foto dulu, makan nomor 2. Sebenarnya itu lebih ke pengalaman pribadi sih. Konten gue. Oke, oh jadi kamu orangnya seperti itu ya? Iya, karena kayak datang tuh bener-bener 1 jam. Gue tuh nggak sadar gue udah 1 jam di sana, tapi gue bahkan belum pesen makan, saking sibuknya foto-foto. Oh iya, di The Canopy ini tuh dia ada indoor outdoornya. Nah, yang di outdoor itu dia bener-bener semi garden banget. Semi gardennya tuh ya garden, layaknya garden pada umumnya, tapi ada tempat meja makannya gitu. Dan bestnya sebenarnya datangnya tuh siang. Kenapa? Karena walaupun dia terik, tapi dia tuh nggak kerasa panas karena tetap ada kayak penutupnya, kan namanya The Canopy ya, Wak. Gitu. Oh, berarti ya ada kanopinya gitu lah yang nutupin gitu. Siang karena kan jadi kalau buat foto juga kan bagus tuh. Gitu. Menarik ya guys. Nah itu dia The Canopy yang ada di Kota Baru. Kota Baru. Tadi gue udah sebut ya.
Terus jangan ragu ya kalau misalnya kalian ngeliat pas nyampe pertama kali terus kok kayak rumah gitu ya, kayak rumah biasa. No worries, karena pas itu tuh depannya doang, emang view-nya tuh kayak rumah, tapi begitu masuk dia tuh gede gitu loh, memanjang ke belakang gitu. Jadi kayak jangan takut salah rumah. Itu bukan rumah, itu tempat makan. Oh, jadi itu dia selain punya kanopi, dia juga bisa berkamuflase ya dengan rumah-rumah gitu. Betul. Gila-gila, ini tempat gaul Jogja nih menarik loh guys. Ya, kalian kalau main ke Jogja nih bener-bener harus ke tempat-tempat ini ya. Nah, itu dia 7 tempat yang udah kita bahas hari ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi kan ya tempat-tempat yang worth it banget untuk didatengin di Jogja. Tapi kita nggak bahas karena kita akan bahas mungkin nanti ketika ada waktu berkunjung ke Indah. Gimana? Dengan senang Sangat hati. menarik. Wow, Indah pasti akan dengan senang hati menjadi guide kita nanti kalau kita main ke Jogja. Oke, kalau begitu kita mau pamit dulu. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channelnya kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mau tahu gimana sih caranya jadi anak gaul di Jogja. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Indah di mana, Nda? Di sini. Di sini nanti akan aku tulisin juga, di manapun itu nanti ada muka Indahnya, aku tulisin juga Instagramnya. Dan jangan lupa untuk tetap stay at home, stay safe, and stay healthy. Bye-bye!